Halo teman-teman, kali ini kita akan bawakan sebuah kisah tentang kehidupan para hooligan yang rutinitasnya kurang baik. Setiap hari mereka hanya minum-minum, mengkonsumsi narkoba, jual beli narkoba, bahkan sebagian memiliki rutinitas mencuri. Bisa dibilang para supporter ini hanya membuat keributan. Mereka bisa mengacau dimanapun dan menyerang siapapun untuk melancarkan aksinya. Suatu hari mereka menghadapi masalah yang begitu kompleks yang membuat hidup mereka ke arah yang lebih baik. Kisah ini kemudian dikemas dalam sebuah film yang berjudul The Football Factory yang dirilis pada tahun 2004. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai saat Tommy Johnson, Rod King, Billy, Harris, dan bersama hooligan lain menyerang firma Tottenham. Mereka datang dengan membawa bom asap untuk memancing target mereka keluar dari bangunan itu. Benar saja, saat orang-orang keluar, mereka langsung diserang oleh para hooligan. Di tengah-tengah perkelahian itu, seorang perempuan sedang melintas meneriaki kalau mereka bukanlah penggemar klub sepak bola, melainkan hanya merusak moral bangsa. Sebetulnya, Tommy sendiri tersentuh hatinya sejak saat itu, namun Tommy sendiri memang sangat menyukai perkelahian. Tommy dan Rod tumbuh besar dalam lingkungan bola bersama kakeknya. Bahkan, ia sudah diajari soal berkelahi sejak kecil. Begitu pula dengan Billy, ia adalah hooligan sepak bola era awal. Soal keributan itu memang sudah diajarkan oleh ayahnya sejak ia kecil, sehingga ia juga sering menciptakan keributan di jalanan, yang mana hal itu membuatnya berani menghadapi segala situasi. Bahkan Billy tak segan berkelahi dengan seseorang yang hanya menatapnya. Billy sendiri seseorang yang keras, karena itu ia tidak cocok memimpin firma. Sehingga orang yang cocok memimpin firma adalah Harris yang lebih cerdas daripada Billy. Selain itu, Billy juga tidak akur dengan Zebrett yang notabene hanya patuh terhadap Harris. Zebrett sendiri sejak awal tinggal di lingkungan yang penuh dengan kebencian. Zebrett juga seorang pecandu narkoba. Selain itu, masih ada Bill dan Albert, perwakilan dari generasi tua. Saat itu mereka mempunyai rencana menghabiskan masa tuanya di Australia. Bill sendiri dulunya adalah seorang veteran dan melanjutkan hidup sebagai hooligan sampai tua. Suatu malam, Tommy dan Rod pergi ke klub dan meminum beberapa tequila. Saat itu mereka juga menggoda dua orang perempuan sampai membawanya ke kamar. Pagi harinya, Tommy terbangun dengan pisau yang dipegangi seorang laki-laki di hadapannya. Ia tertangkap basah tidur di kamar adik laki-laki itu. Mengetahui Tommy tengah terancam, Rod datang dengan membawa tongkat lalu ia pukulkan dengan kencang ke kepala laki-laki itu. Setelahnya, mereka berdua berlarian terbirit-birit dengan pakaian seadanya. Di tempat lain, Billy sedang menemui Fred, seorang kepala firma hooligan Millwall. Saat itu mereka sedang transaksi narkoba. Sebetulnya mereka ini rival, namun dalam berbisnis mereka tetap bergandengan dengan baik. Tak lama Fred menerima telepon, ia dikabari kalau saudaranya masuk rumah sakit karena dipukul tongkat. Akhirnya mereka pun segera menyelesaikan transaksi mereka. Cash, slow down. Yeah, I'll see you there. Problem, Fred? What's my brother Ted? Don't know yet. Look, I've got to go. Setelah Fred pergi, Billy menjumpai Tommy dengan tubuh diselimuti spray. Meski begitu, Billy tidak bertanya apa yang terjadi. Ia terus menyuruh Tommy mengurus narkoba yang baru saja ia dapatkan dari Fred. Tibalah hari pengundian untuk menentukan lawan pertandingan sepak bola. Para hooligan sudah bersiap untuk menyaksikan momen itu. Karena ini waktu yang spesial, Billy mengajak istrinya makan malam di luar untuk menyaksikan momen pengundian itu. Saat itu di bar sangat berisik. Billy mencoba menahan emosinya dengan mata yang terus mengawasi ke arah kegaduhan itu. Sampai akhirnya ia membentak dan menegur gerombolan itu karena ia tidak bisa mendengar siaran pengundian itu. Mereka seketika langsung diam dan Billy bisa mendengar suara dari televisi. Tepat sekali diumumkan bahwa Chelsea akan melawan Millwall. Momen ini adalah pertarungan lanjutan bagi para hooligan karena Chelsea dan Millwall merupakan musuh bebuyutan, rival lama dan selalu meminta korban.
Di saat bersamaan, Tommy dan Rod sangat senang mendengar itu. Saat itu, seseorang yang mengenakan perban di kepala mengenali kehadiran mereka. Tommy sangat ingat orang itu. Sejak melihat orang itu di satu pagi, hal yang terus diucapkannya adalah ia harus meminta izin untuk tidur bersama adiknya. Laki-laki itu semakin dekat dan yang dilakukan Tommy dan Rod adalah berlari sehingga mereka pun dikejar oleh beberapa orang yang bersama dengan lelaki itu. Sampai akhirnya mereka menyelamatkan diri dengan cara menaiki taksi. Sedangkan Billy dan istrinya yang berniat makan malam dengan tenang malah tidak mendapatkan momen itu. Billy pun akhirnya kehilangan kesabaran dan langsung menyerang segerombolan orang tadi karena mereka mulai gaduh kembali. Di saat bersamaan, Zeb dan Rev melewatkan pengundian karena melakukan keahliannya, yaitu menyelinap masuk ke rumah orang untuk merampok. Suatu pagi, Bill sudah selesai bersiap untuk keberangkatannya ke Australia. Ia sudah membayangkan akan menonton pertandingan Chelsea dan Millwall dengan penuh ketenangan. Kemudian, ia memanggil sahabatnya, Albert. Namun, ia tidak mendengar respon apapun sehingga ia pun menyusul Albert ke ruangannya. Bill menjumpai suatu hal yang mengejutkan. Ia menemukan Albert sudah meninggal dengan posisi duduk dan kelopak mata yang terbuka. Lantas, Bill mendekati Albert lalu menutupkan kedua kelopak matanya dengan jari. Di tempat lain, Billy dan pasukan hooligannya bersiap untuk menyaksikan pertandingan. Mereka menaiki bus yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan, mereka berpesta bir dan narkoba. Sebelum menaiki bus, Billy sudah dalam kondisi mood yang buruk karena rumahnya kemalingan di malam harinya. Saat di dalam bus, Tommy menanyakan kembali barang apa saja yang hilang. Kemudian Billy memberitahu kalau barangnya yang hilang adalah TV, komputer, PlayStation milik anaknya dan juga handphone miliknya. Setelah itu, Tommy merekomendasikan supaya Billy menelpon nomornya untuk mengancam kalau sebetulnya Billy sudah mengetahui posisi handphonenya kini, supaya pencuri itu jera dan mau mengembalikan handphonenya. Billy langsung mengikuti sarannya. Seketika, ia menelpon handphonenya dan di saat bersamaan, ia mendengar nada dering handphonenya berbunyi di dalam bus. Arah suara itu dari bus bagian belakang. Sontak Billy dan beberapa orang lainnya menunjukkan pandangan ke belakang. Mereka melihat Zeb sedang mengangkat telepon. Tak lama, Zeb dan Rev dikeluarkan dari bus tepat di depan sekelompok orang. Padahal mereka sudah menjelaskan kalau mereka tidak tahu kalau rumah yang mereka rampok adalah rumah Billy. Setelah keduanya keluar dari bus pun pergi dan berhenti pada jarak yang sudah mereka rencanakan. Saat itu, Zeb dan Rev merasa kalau sekelompok orang di depan mereka adalah ancaman. Saat mengetahui siapa mereka, Zeb dan Rev mulai bersiaga dengan senjata yang mereka bawa. Tak mau kalah, mereka juga mengeluarkan senjatanya yang membuat Zeb dan Rev semakin terancam, hingga pada akhirnya mereka berlari menuju bus mereka. Semakin dekat dengan bus pun malah melaju supaya Zeb dan Rev semakin ketakutan. Namun bus berhenti dan beberapa orang keluar dari bus untuk menyerang segerombolan orang itu. Setelah merasa puas, mereka kembali masuk ke dalam bus. Dalam perjalanan, bus pun berhenti pada sebuah minimarket. Saat itu, Harris dan Billy menyuruh beberapa orang untuk turun membeli keperluan mereka selama dalam perjalanan. Ia juga memerintahkan para hooligan untuk tidak membuat keributan ataupun mencuri. Usai membeli keperluan, mereka pun masuk kembali ke dalam bus. Namun fokus Billy, Rod dan Tommy teralihkan karena melihat ada fan stock. Mengetahui itu, Billy menyuruh Tommy dan Rod jalan berunduk supaya keberadaan mereka tidak ketahuan sehingga mereka bisa menyerang balik. Saat itu, Billy mengajak Tommy dan Rod untuk menyimpan belanjaan yang mereka bawa supaya tetap aman, kemudian mereka akan memulai aksinya. Sesampainya di dekat bus, Harris mencoba menghentikan mereka karena ada polwan berkeliaran dan juga ia khawatir mereka akan terlambat. Namun ketiga orang itu tidak mau mendengarkan perkataan Harris yang hingga akhirnya ketiganya ditangkap polisi saat menyerang fan stock itu. Singkat cerita, ketiganya sudah berada di pengadilan untuk persidangan. Sebelumnya, Tommy bermimpi kalau ia dihajar habis-habisan oleh sekelompok orang, kemudian ia bertemu seseorang yang menutupi seluruh wajahnya dengan menggunakan kain. Dalam mimpinya, Tommy berusaha meminta tolong dengan memanggil Billy.
Tak lama, Billy membangunkannya karena sidang sudah mau mulai. Usai menyelesaikan persidangan, Tommy sudah mengenakan pakaian rapi. Ia mampir ke toko bunga untuk membeli bunga. Karena mereka saling mengenal, orang itu menanyakan kabar Tommy. Kemudian Tommy memberitahu kalau ia habis ditahan. Kemudian orang itu malah menyeramahi Tommy, katanya kini Tommy sudah berusia hampir 30 tahun dan waktunya ia untuk berubah. Setelah selesai menyeramahi Tommy, orang itu memberikan bunga secara gratis kepada Tommy, kemudian ia menyuruh Tommy merenungi hidupnya. Hari itu adalah hari pemakaman Albert. Tommy, Rod, dan juga Billy menghadiri pemakaman juga. Setelah selesai, Tommy dan Billy pergi duluan. Mereka mulai mengobrol. Bill adalah kakek Tommy. Saat itu, ia memberitahu Tommy kalau Billy itu bodoh. Harris juga malah mengira mereka sama hanya karena ikut di medan pertempuran. Tommy sendiri rupanya memiliki tujuan lain. Ia ikut ke medan perang karena ingin menghentikan orang-orang rasis seperti mereka. Saat itu, Bill juga mengajak Tommy ke Australia. Menurutnya, sepupunya pasti akan senang melihat kedatangan Tommy. Bill menyuruh Tommy meninggalkan semuanya dan mencari dukungan sendiri. Tommy tentu menolak dan mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Esok harinya, Zeb dan Rev mengenakan pakaian yang sama, yaitu bergambar papan panah. Ternyata mereka berdua akan mendatangi rumah Billy. Di sana mereka harus berdiri dan menerima serangan jarum panah sebagai hukuman karena sudah mencuri PlayStation anaknya. Jelang pertandingan antara Chelsea dengan Millwall adalah waktunya untuk para junior bermain. Saat itu, Fred dan Billy berada di sana untuk menyaksikan pertandingan. Dalam berbisnis, mereka mungkin bisa bekerja sama, namun berbeda saat mereka sudah menyangkut masalah sepak bola. Di lapangan, saat itu mereka malah saling mengejek dan berakhir dengan perkelahian. Para pemain muda malah heran melihat situasi itu dan memutuskan untuk meninggalkan mereka yang sedang bergulat di lapangan. Esok harinya, Rod membawa kekasihnya yang seorang pegawai pengadilan ke hadapan Tommy. Rupanya hubungan mereka masih berjalan lancar. Saat itu, Tommy memutuskan untuk pergi karena tidak sanggup melihat romansa di antara mereka. Ia menghubungi Billy dan memintanya untuk ke bar bersama. Singkat cerita, Billy dan Tommy sudah berbarengan. Mereka bersama-sama menghirup narkoba. Usai bersenang-senang, mereka memutuskan untuk pulang. Tommy sendiri sebetulnya mempunyai keresahan, ia ingin sekali bercerita kepada Billy. Saat ia hendak bercerita, Billy bertingkah seolah sudah mengetahui permasalahan Tommy dengan alasan ia juga sama mengalaminya. Setelah itu, ia menghibur Tommy dan mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Lalu Billy memberikan sesuatu pada Tommy. Keduanya memutuskan untuk berpisah dengan mengambil jalan masing-masing. Saat sendiri, Tommy terus-terusan mengalami delusi, namun ia juga terus menghibur dirinya. Suatu hari, Zeb dan Rev menyerang seseorang yang berada di dalam mobil sampai orang itu tidak sadarkan diri. Setelahnya, mereka mengambil barang berharga yang ada di dalam mobil itu. Di saat bersamaan, Bill menguatkan hatinya dengan mengunjungi ruangan Albert. Saat itu, ia membukakan tirai dan membuka koper yang sudah Albert siapkan untuk perjalanan mereka. Saat membuka koper itu, Bill mengetahui kalau Albert juga sudah selesai berkemas. Ia melihat koper itu sudah penuh dan rapi. Setelah itu, Bill menemui cucunya di sebuah kafe. Mereka sempat mengobrol membicarakan beberapa lelucon. Tommy juga menyuruh kakeknya untuk menonton pertandingan Chelsea dengan Millwall di akhir pekan. Saat itu juga, Bill menanyakan apakah Tommy mempunyai uang. Tommy tentu mempunyai uang sehingga ia meminta kakeknya untuk tidak khawatir. Setelah itu, Tommy pamit ke kamar mandi. Ia juga menitipkan dompet kepada kakeknya. Awalnya, Tommy hanya sendirian, namun tak lama beberapa orang juga datang ke kamar mandi. Saat itu, ia mendengar dengan sangat jelas kalau mereka sedang mencari dirinya. Setelah selesai, ia hendak meninggalkan kamar mandi, namun orang-orang itu menghentikannya. Ternyata mereka menanyakan apakah ia kenal seseorang bernama Tommy Johnson. Dengan tenang, Tommy mengatakan kalau ia tidak mengenalnya. Namun tidak hanya sampai di situ, mereka juga menanyakan siapa namanya. Akhirnya, Tommy memberitahu kalau namanya adalah Dorian.
Mereka sempat terhibur karena namanya seperti seorang homo. Namun tak lama mereka juga menanyakan kartu identitasnya. Beruntungnya Tommy karena ia tidak membawa dompetnya. Tidak berakhir sampai situ. Saat mendengar ponsel Tommy berdering, mereka meminta Tommy menyerahkan handphone itu supaya mereka mengetahui kebenarannya karena biasanya saat menelpon orang itu akan memanggil nama. Tommy menyerahkan ponselnya. Salah satu dari beberapa orang itu adalah Fred, dan saat itu Fred mengangkat panggilan suara itu. Benar saja, si penelpon yang bernama Rod itu memanggil Tommy dengan panggilan Dorian. Setelah itu mereka langsung pergi meninggalkan Tommy. Dengan sigap, Tommy juga melihat keluar, ia melihat Rod dan kakeknya sedang bersama. Setelah Tommy bergabung dengan Rod dan kakeknya, Rod mulai bercerita kalau ia harus menemui orang tua pacarnya dan dia terancam tidak bisa menonton pertandingan antara Chelsea dengan Millwall. Mendengar itu, Tommy tentu lebih menyarankan kalau Rod harus menonton pertandingan yang lebih penting dari semuanya. Tiba-tiba, Tommy berpapasan dengan temannya yang seorang penjual bunga. Ia memberikan bunga pada Tommy. Setelahnya, Tommy kembali berpapasan dengan segerombolan orang dan kemudian ia dipukuli habis-habisan. Saat itu, ia juga berpapasan dengan seseorang yang memakai penutup wajah. Tak lama, Tommy terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi, ia mengalami mimpi yang sama. Saat membuka matanya, ia melihat ada Rod yang sedang menatapnya dengan tatapan yang aneh. Tommy tentu heran. Lantas ia bertanya kenapa Rod sampai menatapnya seperti itu. Kemudian Rod menjelaskan saat Tommy mabuk semalam, ia hampir menggerayangi istri Billy. Dan saat istri Billy melawan, Tommy malah memukulnya sampai rahangnya patah. Mendengar itu, Tommy tidak percaya sama sekali. Ia mengira Rod pasti sedang menggodanya. Untuk mengkonfirmasi peristiwa itu, Rod menyuruh Tommy untuk menelpon Zeb. Seketika, Tommy langsung menelpon Zeb seperti yang diperintahkan Rod. Dan Zeb juga mengatakan seperti yang Rod katakan. Mendengar itu, lantas Tommy menjadi frustasi. Ia pun menanyakan harus berbuat apa. Kemudian Rod memerintahkan Tommy untuk pergi ke rumah Billy supaya meminta maaf dan menjelaskan kejadiannya secara langsung. Sesampainya di rumah Billy, Rod langsung menyuruh Tommy mengetuk pintu. Usai mengetuk pintu, Billy langsung keluar. Seketika, Tommy langsung bersimpuh di hadapannya dan menjelaskan semua kejadian sambil meruntuki dirinya sendiri. Tak lama, semua orang malah menertawakan Tommy karena mereka sukses mengelabui Tommy. Malam harinya, Billy pergi ke pub. Saat itu, ia menguping obrolan para atasan hooligan. Mereka sedang mendiskusikan strategi pertempuran akhir pekan nanti. Saat itu, Billy mendengar kalau dirinya akan dikesampingkan dari bagian strategi karena menurut mereka Billy suka mengacau. Setelah dirasa cukup, Billy akhirnya pulang. Ia menyusuri jalan sambil merokok. Setelah menguping, Billy juga jadi sering melamun, bahkan di rumahnya juga ia terus melamun. Siang harinya, Billy bertemu dengan Tommy yang sedang membereskan keperluan di toko bunga. Billy langsung bertanya alasan Tommy tidak datang ke pub. Ternyata Tommy tidak datang karena tidur. Tommy heran, ia menanyakan bagaimana Billy bisa tahu. Kemudian Billy beralasan kalau ia ditelepon Harris. Kemudian Billy mengeluarkan sebuah pistol kembang api. Tommy langsung melarang Billy membawa itu karena berbahaya dan bisa melukai orang lain. Meski demikian, Billy tidak menghiraukan Tommy. Di tempat lain, Bill sedang bersiap untuk pergi. Saat itu, ia mulai berdelusi melihat istrinya sedang duduk di sofa rumahnya. Istrinya menyuruh Bill mengenakan lencananya karena ia adalah seorang veteran. Setelah itu, Bill menaiki bus dan duduk di depan. Di bagian belakang ada Zeb dan Rev. Mereka hampir memulai perkelahian dengan penumpang lain. Tak lama, Bill mendatangi mereka lalu ia memukul keduanya. Namun, saat itu terlihat tidak baik-baik saja. Saat itu juga, ia langsung turun dari bus dengan terhuyung. Setelah bus berlalu, Bill jatuh di jalanan dan tak sadarkan diri. Di waktu bersamaan, Tommy yang sedang tidur kembali bermimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, saat itu pria yang menutupi semua wajahnya adalah Zeb. Tak lama ia bangun dari tidurnya karena Zeb sedang membangunkannya.
Zeb menyuruh Tommy untuk segera bersiap karena hari ini merupakan hari penting, yaitu hari pertandingan antara Chelsea dengan Millwall. Saat itu, jalanan sekitar stadion sudah dipenuhi polisi, dan para hooligan sudah memenuhi bangku supporter. Di tempat lain, Rod sedang menghadiri pertemuan keluarga pacar barunya. Diam-diam, ia menghirup narkobanya dulu, lalu kembali ke meja. Saat itulah, ia berani mengacau lalu pergi. Semua hooligan sudah lengkap berkumpul. Kemudian mereka mulai pergi ke suatu tempat saling berkoordinasi supaya tidak ketahuan oleh polisi. Hingga mereka sampai pada satu titik pertemuan dengan hooligan Millwall, lalu mereka mulai berkelahian. Saat itu Tommy akhirnya dipukuli habis-habisan oleh Fred dan teman-temannya. Sampai akhirnya polisi datang dan membubarkan massa. Saat terbangun, Tommy sudah berada di rumah sakit dan bersampingan dengan kakeknya. Tommy berhasil bertahan. Setelah itu, Bill pergi ke Australia dan hidup dengan tenang. Billy dipenjara 7 tahun di Sutton Prison. Harris masih memimpin firma. Rev masih menjadi maling dan Zeb meninggal karena ditembak oleh orang yang pernah ia serang. Rod tinggal di Penge dan menjadi pengusaha AC, sedangkan Tommy ikut rugby. Seperti itulah kisah tentang kehidupan para hooligan dengan rutinitasnya yang kurang baik. Setiap hari mereka hanya minum-minum, mengkonsumsi narkoba, jual beli narkoba, bahkan sebagian memiliki rutinitas mencuri. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.